Jadi kalau kita lihat di ketenagakerjaan itu ada dua hal sebenarnya. Jadi masalah ketenagakerjaannya sama hubungan keperdataannya. Hubungan keperdataan ya. Gitu. Artinya dengan status pemberi kerja dan penerima kerja, itu ada kontrak kerja, ada klausul-klausul tentu yang disepakati. Betul. Biasanya poin-poin yang paling penting dan krusial itu apa? Oke. Kenali dulu Ya. kontrak kerja. Kenapa sih muncul kontrak kerja? Nggak usah pakai kontrak, kenapa? Oke. Kenapa, Pak? Jadi sebenarnya ini kan menyangkut masalah hubungan kerja. Ya. Jadi kalau hubungan kerja sendiri itu kan kalau sesuai dengan undang-undang adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja Oke. yang mencakup pekerjaan, upah dan perintah. Ya. Nah, kemudian makanya itulah adalah perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja itu ya berisi ya untuk mengatur hak-hak, kewajiban-kewajiban, pengaturan antara hubungan antara pengusaha dan pekerja. Ya. Ya, jadi sebenarnya juga perjanjian kerja secara general bisa juga tertulis, bisa tidak tertulis sebenarnya, Oh, gitu. kecuali kalau yang PKWT ya. PKWT, ya. Tapi kan tetap harus ada, kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja kan harus ada pengangkatannya segala macam. Dulu seperti kayak gitu. Sebenarnya kan berdasarkan perjanjian itu kan yang penting kesepakatan. Awalnya kan tetap. Jadi kalau kita lihat di ketenagakerjaan itu ada dua hal sebenarnya. Jadi masalah ketenagakerjaannya sama hubungan keperdataannya. Hubungan keperdataan ya. Gitu. Artinya dengan status pemberi kerja dan penerima kerja, itu ada kontrak kerja, ada klausul-klausul tentu yang disepakati. Betul. Biasanya poin-poin yang paling penting dan krusial itu apa? Oke. Tentu sebenarnya kan syarat-syarat sahnya dulu lah ya. Oke. Sama tetap kan harus tetap cakap. Ya, Atas ada pekerjaan sesuatu, betul. terhadap upah sesuatu. Iya. Jadi kalau isinya itu kan kalau sesuai undang-undang kan oke, yang dasarnya dulu nama, alamat segala macam. Tapi yang terpenting adalah pekerjaannya, ya kan. Kemudian upahnya, Ya. hak-hak benefit seperti kayak misalnya cuti, Oke. kapan misalnya bonus gitu. Iya. Nah, itu semua diatur sehingga aturan mainnya tuh jelas Oke. gitu. Ada kejelasan ya. Iya, ada kejelasan. Cutinya, kalau berapa tahun bisa mengambil cuti dan Betul. sebagainya. Atau bahkan lebih lagi dari itu, kalau nggak diambil bagaimana? Oh, Ya kan? sampai sedetail itu, Pak? Bisa dari itu. Jadi Bisa. gini, kalau dalam hubungan kerja itu sekarang tinggal ada perjanjian kerja, ada peraturan perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan itu yang mengatur secara general. Ya. Ya, yang itu yang bisa dimasukkan juga di peraturan perusahaan sebenarnya. Nah, itu tapi kembali lagi hak dan kewajiban. Ya. Tujuannya perjanjian kerja itu adalah agar terjadi suatu harmonisasi kan di antara pekerjaan pengusaha, Ya. di mana hak-hak terlindungi, kewajiban dilaksanakan. Oke. Gitu. Tetap ada kewajiban, haknya juga didapat Iya, begitu ya. Oke, ini menarik sahabat Sonora karena mungkin beberapa dari Anda kadang kurang teliti ya Pak kita ya, baca kontrak kerja begitu ya. Yang penting sudah diparaf di bawah begitu ya, udah tanda tangan begitu ya. Padahal ketika mungkin mohon maaf di satu waktu gitu terjadi masalah dan sebagainya, akhirnya bingung dan nggak sempat baca karena ada poin-poin yang sudah sedemikian detail mungkin dijabarkan. Oh ini ada ternyata ya. Sering ya Pak kejadian kayak gitu Pak ya? Ya, kebanyakan sih kalau saya lihat perusahaan itu mungkin udah mempunyai standar buat setiap karyawannya gitu Yang kan masuk ya. ya. Ya kan. Yang menjadi pertanyaan apakah kontrak itu dimengerti apa tidak oleh pekerja. Baik. Ya kan. Itu yang harus memang dipelajari benar. Misalkan tidak mengerti, itu sebaiknya ditanyakan. Ya. Jadi benar-benar sebelum tanda tangan itu harus udah mantep lah ya. Ya. Bahwa semuanya ini sepakati. Seperti itu. Jadi untuk menghindari perbedaan tafsir, gimana pun juga kan penulisan perjanjian kerja seperti saya bilang standar belum tentu penafsirannya tuh yang pasti-pasti kan. Iya betul. Itu harus ditanya dulu, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Dan itu dibenarkan ya Pak ya? Oh ya boleh dong, kan Boleh, perjanjian itu kan kesepakatan para pihak. Oke. Nih kalau dibilang musuh sama HR-nya kita ngobrol begitu ya, untuk kemudian one by one satu demi satu kita cermati itu nggak masalah ya? Nggak Pak, masalah kan, harusnya boleh dong malah. Harusnya boleh ya. Justru bagi perusahaan justru sebenarnya lebih bagus seperti itu, ya kan, supaya menghindari
konflik atau keributan di belakang hari kan. Oh iya.